Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang lingkungan dan simbiosis. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi makhluk hidup yang berupa rantai makanan, jaring makanan, dan juga piramida makanan. Nah, jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang simbiosis, maka hari ini kita akan membahas tentang rantai makanan, kemudian jaring-jaring makanan, dan yang terakhir adalah piramida makanan. Sebelum kita mempelajari tentang rantai, jaring, dan juga piramida, kita perlu mengetahui dulu peran organisme dalam menyusun makanannya. Nah, kenapa? Karena rantai dan jaring-jaring makanan itu sangat berkaitan dengan peristiwa makan dan dimakan. Jadi, kita perlu tahu, kita perlu mengklasifikasikan dulu hewan-hewan atau makhluk hidup sesuai dengan kemampuannya dalam mengolah makanan, sehingga kita bisa tahu siapa yang akan dimakan, siapa yang akan memakan. Nah, peran organisme dalam menyusun makanan itu kita bagi menjadi dua, yaitu ada autotrof dan juga ada heterotrof. Autotrof itu berarti makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Jadi, dia tidak butuh untuk memakan makhluk hidup lainnya, namun dia bisa mengolah makanannya sendiri. Kita sebut autotrof ini dengan istilah produsen. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Nah, tumbuhan hijau ini biasanya tumbuhan yang memiliki klorofil. Nah, tumbuhan yang memiliki klorofil banyak sekali kita temui ya di sekitar kita, hampir semuanya itu memiliki klorofil. Nah, sehingga mereka bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Proses yang hanya melibatkan cahaya matahari, kemudian unsur hara, air, dan sebagainya. Nah, sehingga mereka bisa membuat makanan sendiri berupa buah-buahan, berupa umbi-umbian, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, jenis selanjutnya adalah heterotrof, atau kita sebut dengan istilah konsumen. Nah, konsumen itu artinya adalah pemakai. Jadi kalau produsen yang ini adalah pembuat, maka konsumen adalah pemakai. Nah, jadi konsumen ini dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Dengan cara apa dia makan? Dengan cara memakan makhluk hidup lainnya. Heterotrof ini dibagi menjadi tiga. Ada herbivora, yaitu pemakan tumbuhan. Contohnya di sini ada kambing, sapi, kelinci, dan masih banyak yang lainnya. Biasanya yang kalian lihat memakan tumbuhan. Jadi herbivora ini dia langsung berhubungan dengan produsen. Jadi dari produsen tingkatannya selanjutnya dimakan oleh herbivora. Nah, kemudian di sini selanjutnya ada istilahnya karnivora. Karnivora ini kita sebut dengan pemakan daging. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini adalah harimau, serigala, singa, macan, dan sebagainya yang memakan daging. Nah, hewan-hewan ini dia tidak makan tumbuhan, tapi biasanya memakan hewan lainnya. Nah, maka tingkatannya dari tadi setelah produsen lanjut ke herbivora, maka selanjutnya herbivora dimakan oleh karnivora karena dia memakan daging. Nah, yang ketiga adalah omnivora. Omnivora ini adalah pemakan segalanya. Jadi dia makan tumbuhan iya, makan daging iya. Nah, contohnya di sini ada monyet, tikus, dan penyu. Jadi selain seperti tikus misalnya, tikus itu tidak hanya memakan buah-buahan, tidak hanya memakan jagung, memakan kacang tanah dan sebagainya, tapi tikus juga bisa makan ikan, bisa makan daging juga, seperti itu. Jadi makanya mereka disebut dengan pemakan segalanya. Nah, baik, kita akan belajar tentang definisi rantai makanan, kemudian jaring-jaring makanan, dan yang terakhir adalah piramida makanan.
Kalau rantai makanan ini artinya yaitu interaksi makan dan dimakan dengan urutan dan tingkatan tertentu dan hanya terdiri dari satu cabang saja seperti ini. Tidak bercabang-cabang, hanya satu cabang saja, satu siklus. Nah, contohnya di sini, contoh rantai makanan. Pertama adalah produsen. Seperti yang tadi saya sebutkan, produsen adalah tanaman hijau yang bisa memproduksi tumbuhannya sendiri. Nah, di sini contohnya adalah rumput. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang ini adalah herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Belalang dimakan oleh katak. Kemudian katak dimakan oleh ular. Ular ini berarti karnivora ya, karena dia memakan daging. Kemudian ular ini dimakan oleh elang. Dan elang kalau mati dia diurai oleh bakteri, oleh jamur yang kita sebut dengan dekomposer. Jadi dekomposer ini adalah makhluk hidup pengurai atau yang membuat busuk. Kalau misalkan ada di tanah, makhluk hidup itu mati kemudian dikubur di tanah, dia membusuk, dan yang membusukkan atau menguraikan ini adalah dekomposer. Contoh yang kedua adalah jaring-jaring makanan. Nah, kalau tadi rantai makanan terdiri dari satu siklus, satu cabang, kalau jaring-jaring bedanya ini dia bercabang-cabang. Ada yang dimakan ke sini, ada yang dimakan ke sana, dimakan ke sana. Nah, contohnya di sini ada tumbuhan. Di sini juga ada pohon dan ini ada rumput. Kita contohkan yang rumput. Rumput bisa juga dimakan oleh tikus. Rumput juga bisa dimakan oleh belalang. Rumput juga bisa dimakan oleh ulat. Seperti itu. Nah, kemudian belalang. Belalang ini bisa dimakan ayam, bisa dimakan katak. Ya. Kemudian ulat juga. Ulat bisa dimakan ayam, bisa dimakan katak. Katak bisa dimakan ular, bisa dimakan elang. Nah, itulah yang dimaksud dengan jaring-jaring. Jadi dia tidak hanya terdiri dari satu cabang, namun dia bercabang-cabang. Itu bedanya dengan jaring-jaring makanan. Kemudian yang ketiga, interaksi yang ketiga adalah piramida makanan. Jadi definisi dari piramida makanan adalah gambaran hubungan antar organisme pada setiap tingkat trofik atau posisinya. Nah, contohnya di sini piramida itu seperti piramida ya, bentuknya di sini ya, segitiga. Nah, yang tingkatan paling bawah ini adalah tingkatan paling rendah alias tingkatan paling awal. Jadi kita lihat di sini pada jaring-jaring makanan yang tingkat awal ini adalah produsen. Maka apa saja produsennya, ada pohon, ada rumput, kita letakkan di bagian sini, di bawah sini. Nah, selanjutnya setelah rumput ini ada tikus, konsumen 1, ada belalang, ada ulat, ini konsumen 1. Konsumen 1 adalah hewan-hewan yang langsung memakan tumbuhan. Maka tingkatannya dia ada di tropik kedua. Jadi tropik itu adalah tingkatan. Tropik kedua di sini ada ulat, kemudian ada belalang, dan juga ada tikus. Selanjutnya di sini ada konsumen kedua. Konsumen kedua ada apa saja di situ? Konsumen kedua ada ayam, sama ada katak. Nah, kita lihat konsumen 2 kita letakkan pada tingkatan ketiga, tropik ketiga. Ayam dan katak merupakan konsumen kedua, ada di tingkatan nomor 3. Dan yang terakhir ini adalah konsumen 3, ada elang dan juga ada ular. Konsumen 3 kita letakkan pada tingkatan paling tinggi, yaitu tropik 4. Nah, tropik 4 ini berisi konsumen 3 atau puncak. Jadi kalau di puncak ini hewannya sudah pasti hewan pemakan daging. Jadi hewan yang memakan daging itu sudah pasti ada di sini.
Jadi tidak mungkin di tingkatan 4 ini berisi hewan yang memakan tumbuhan. Jadi sesuai dengan urutannya, tropik 1 tingkat 1 adalah produsen, tropik 2 adalah konsumen 1 atau yang kita sebut dengan herbivora. Kemudian tropik 3 ini biasanya adalah omnivora, jadi dia bisa makan tumbuhan, juga bisa makan daging. Kemudian yang paling atas ini adalah karnivora atau konsumen 3 atau tropik 4. Nah, sekarang ada suatu permasalahan. Permasalahannya adalah kadang kita sering mendengar istilah di sawah-sawah atau di mana biasanya ada petani yang memburu tikus misalnya, atau ada petani yang memburu ular karena dia merusak sawah. Nah, hewan yang dimusnahkan tersebut itu merupakan komponen dari ekosistem, baik dia merugikan atau tidak, tapi hewan-hewan itu adalah penyeimbang ekosistem, penyeimbang lingkungan. Nah, lalu permasalahannya bagaimana jika salah satu komponen dalam rantai makanan terjadi pemusnahan? Maaf ya. Jadi bagaimana kalau terjadi pemusnahan salah satunya? Salah satu hewan ini misalnya dihilangkan atau dimusnahkan. Nah, contoh kita lihat di sini. Apabila belalang dimusnahkan pada rantai makanan tersebut, apa yang akan terjadi pada A. rumput, B. katak, C. ular, D. elang? Nah, caranya kita lihat belalang. Jika belalang dimusnahkan, kita musnahkan belalang ya. Kita musnahkan belalang, anggaplah belalang ini sudah dimusnahkan sama petani. Nah, maka bagaimana? Apa yang akan terjadi pada rumput? Kalau belalang kita hilangkan, maka tidak akan ada yang makan rumput. Sehingga apa yang terjadi? Kalau rumput tidak dimakan, maka rumput semakin banyak. Nah, kemudian bagaimana yang terjadi pada katak? Kalau belalang dihilangkan, apa yang terjadi dengan katak? Maka kalau belalang kita hilangkan, maka katak tidak bisa makan belalang. Katak tidak punya makanan. Kalau katak tidak punya makanan, maka apa yang terjadi? Katak akan mati. Kalau katak mati berarti gimana? Kataknya berkurang atau bahkan habis. Seperti itu. Kemudian, apa yang terjadi pada ular yang C? Kalau belalang kita musnahkan, maka apa yang terjadi dengan ular? Jadi kalau tadi belalang musnah, maka katak juga mati. Maka kalau katak mati, ular tidak punya makanan, ular juga akan mati, alias juga semakin sedikit. Dan yang terakhir, apa yang akan terjadi pada elang? Apa yang terjadi pada elang? Nah, elang ini kalau misalkan belalang kita musnahkan, maka kalau belalang musnah, katak juga ikut musnah. Kalau katak ikut musnah, ular ikut musnah. Kemudian elang. Elang ini juga tidak memiliki makanan karena ularnya juga mati. Nah, maka yang terjadi pada elang juga elang akan semakin sedikit. Alias elang juga bisa mati karena tidak ada makanannya. Nah, jadi kesimpulannya jika belalang dimusnahkan, maka yang semakin sedikit adalah katak, ular, dan elang. Kemudian yang semakin banyak adalah rumput. Jadi yang semakin banyak adalah rumput, yang semakin sedikit adalah belalang, katak, ular, dan juga elang. Lalu bagaimana dengan dekomposer? Dekomposer ini tidak menghitung semuanya apapun, jadi dia bisa mengurai apa saja, jadi tidak terlalu terpengaruh. Seperti itu. Nah,
Selanjutnya ada soal untuk kalian. Ini adalah rantai makanan yang ada di sungai. Jadi rantai makanan yang ada di sungai ini ada fitoplankton, ada ikan kecil, ada burung bangau, ada buaya, kemudian ada bakteri. Jadi fitoplankton ini disebut dengan produsen. Jadi produsen. Ini ikan kecil adalah konsumen satu, kemudian burung bangau konsumen kedua, dan yang terakhir adalah buaya, yaitu konsumen ketiga. Kalau misalkan burung bangau kita hilangkan, maka kita harus tahu apa yang akan terjadi pada fitoplankton, ikan kecil, sama buaya. Itu yang soal nomor 1. Kalau soal yang nomor 2, ini kalian membuat skema jaring-jaring makanan, namun tidak boleh sama persis seperti yang ada di materi. Bisa kalian modifikasi, bisa kalian ubah sedikit demi sedikit. Nah, minimal kalian membuat 2 cabang seperti ini. Jadi ada 2 cabang utama.